Ayun. So, kulit ang materi ini. Setelah dibuka langsung ngomong dah, kasih masukin biasanya. Langsung ngomong apa itu? Coba ngapain nih? Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masuk ya. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, ini sebenarnya menyelesaikan atau melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tetap materi hidrokarbon. Kemarin sudah saya bahas yaitu tentang ciri-ciri atom karbon yang pertama, kemudian penggolongan atom karbon berdasarkan ikatannya yaitu alkana, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap dua alkena. Kemudian saya juga sudah membahas kemarin antara lain yaitu bagaimana tata cara penamaan alkana dan alkena serta isomer, bagaimana isomer alkana dan alkena itu dibuat. Lah, agar lebih mantap, agar kamu lebih mengetahui, maka di sini akan saya berikan beberapa bahasan atau soal dan bahasannya, baik itu golongan alkana ataupun alkena. Selain tata nama, alkana dan alkena, nanti akan saya berikan juga beberapa soal beserta pembahasannya, yaitu isomer alkana dan alkena. Kemudian yang terakhir adalah reaksi, baik pada alkana ataupun pada alkena. Pertama, saya berikan beberapa contoh soal pemberian tata nama pada alkana. Kalau masalah pemberian namanya atau bagaimana tata cara pemberian nama alkana kemarin kan sudah kamu ketahui ya. Oleh sebab itu sekarang kita tinggal membahas soalnya. Yang pertama, tentukan nama dari senyawa berikut. Kita lihat di sini kalau ada rumus bangun dari hidrokarbon dengan ikatan tunggal, maka jelas ini adalah alkana. Apa yang harus kalian kerjakan adalah menamakan. Langkah yang pertama kemarin untuk menamakan, satu, carilah rantai utama atau rantai induk. Apa itu? Yaitu rantai yang terpanjang. Bisa dilihat dari kiri, sebelah kanan, ataupun dari bawah. Ya. Kalau dari sebelah kiri, maka jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sebelah kanan, dihitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama 5. Jadi bisa dari kiri ataupun bisa dari kanan cara penomerannya. Tapi kita lihat yang dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. Kalau ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama semua, rantai terpanjangnya adalah 5. Jadi lebih enaknya kita bisa dari sebelah kiri penomerannya. Ya, jadi ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ingat, lihat bahwa pada C nomor 3 terdapat cabang. Sudah saya katakan kemarin bahwa kalau cabang itu namanya bukan ana ataupun ena, tetapi golongan alkil, jadi namanya berakhiran il. Kalau C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, dan seterusnya. Kita lihat cabangnya di sini ada 2, yaitu C2H5, berarti C-nya 2, namanya etil. Tadi nomor 3, jadi nomor 3 cabangnya namanya 3 etil, C-nya 5 pentana. Jadi 3 etil pentana.
Ini anak-anak, jadi penomorannya bisa dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3 ada etil. 5 atomnya pentana. Jadi namanya menjadi 3 etil pentana. Bagaimana untuk nama yang kedua? Nah, dilihat di sini masih tetap apa ikatan tunggal. Ikatan tunggal di sini berarti dilihat dulu yang terpanjang atomnya atau rantai C-nya, dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 1, 2, 3, 4. Dari sini, dari bawah 1, 2, 3, 4. Jadi tetap sama, maka yang terpanjang adalah 4. 4 itu adalah butana. Sekarang nomornya dilihat yang dekat cabang adalah bukan dari sebelah kiri, tapi dari sebelah kanan. Kalau dari kanan nomor 2 ada cabang, dari kiri nomor 3. Jadi nomornya bukan dari kiri, tapi dari kanan. Kita lihat, lah ini dari kanan. Ya, 1, 2, 3, 4. Butana, kemudian C nomor 2 ada C-nya 1 berarti metil. Namanya 2 metil butana. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau ada 2, ada metil, C-nya 1, ada etil. Seperti yang sudah katakan kemarin, sudah Ibu katakan kemarin bahwa untuk cabang itu dilihat abjad. Maka yang etil E lebih dulu daripada M, metil. Maka etil disebut dulu. Penomoran ini dilihat yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti oktana. Oktana. Dari sebelah kiri cabangnya nomor 3, tapi kalau di sebelah kanan nomor 5. Jadi penomoran dari sebelah kiri. Etil disebut lebih dulu, jadi namanya 5. Etil, 3. Metil, oktana. 5 metil, 3 etil, oktana. Berikutnya, ini ya. Nah, ini namanya bagaimana? Ya, kalau ada metil 2 demikian, maka dilihat dulu seperti yang tadi, yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terpanjang 7 ya, 7. Kemudian dari sebelah kiri nomor 3 ada cabang, kalau dari sebelah kanan kita lihat nomor 3 juga ada cabang. Ya, jadi sama-sama dekat cabangnya. Jadi kalau demikian bisa dilihat dari sebelah kiri nomornya. Bisa dari kanan juga enggak apa-apa. Ya, dari kiri juga enggak apa-apa. Nomor 3 ada metil, nomor 5 ada etil. Etil disebut dulu. Maka namanya 5 etil, ini 3,3. Saya ulangi, 5 etil 3,3 di metil heptana. Itu namanya. Ya, sekarang kalau sudah dari nama dibuat rumus bangun, jadi ini atau maaf ini rumus bangun dinamakan maksud saya ya. Jadi soalnya rumus bangunnya diketahui, kemudian kamu menamakan, sekarang dibalik. Ya. Namanya diketahui, kamu disuruh membuat rumus bangun. Ya. Namanya apa? Namanya diketahui di soal 4,5 dietil 2,3,6 trimetil oktana. Maka kalau demikian oktananya, rantai yang utama atau rantai yang induk harus kamu tulis terlebih dahulu. Oktana berarti C-nya 8. Jadi harus hafal ya. C1 sampai C10 harus hafal. C8 berarti oktana berarti C-nya 8. Digambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilengkapi dengan hanya ya. Nah, kalau keluar 1 berarti hanya masih 3. Karena hanya maksimal 4 ya C itu. Keluar 2 tangannya, keluar 3, 1, 2, 3, tinggal H1. Keluar 3, tinggal H1. Keluar tangan 3, tinggal 1. Kalau keluar 2 seperti ini hanya tinggal 2. Gitu ya. Nah, sudah setelah melengkapi C1 sampai C8, langsung dilihat di sini.
4,5 dietil. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ada etil. Nomor 4 ada etil, nomor 5 ada etil. Kalau ini pun diletakkan di bawah juga boleh. Ini diletakkan di atas boleh, sama saja terserah. Kemudian nomor 2, 3 dan 6 ada metil. 2 metil, 3 metil, 6 metil. Ya, sudah selesai. Demikian ya. Nah, itu ada nama, kemudian dibalik kita mencari rumus bangunnya. Kemudian untuk alkena, tentukan nama senyawa berikut. Ingat, alkena adalah rangkap 2, ya anak-anak ya. Rangkap 2. Ini namanya bagaimana? Sama, mencari yang terpanjang terlebih dahulu. Yang terpanjang kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, dari kanan 1, 2, 3, 4. Sama berarti kalau 4 adalah butena. Ya. Sekarang nomor, kalau yang atas tadi dimulai dari yang dekat cabang, tapi kalau ada rangkap diingat-ingat dari yang dekat rangkapnya. Rangkapnya dari sebelah kiri C nomor 2 ada rangkap, dari sebelah kanan C nomor 2 ada rangkap. Jadi sama saja nomornya ya, bisa dari kiri atau dari kanan. Misalkan dari kiri. Kalau dari kiri nomornya 1, 2, 3, 4. Nomor 2 ada metil. Jadi namanya 2 metil butena. Tadi kan 4. 2 metil butena 2. Ya, ditulis ini duanya. Ya, karena 2 ini merupakan tempat dari ikatan rangkapnya. Tentukan nama senyawa berikut. Dilihat dulu. Apa yang dicari? Pertama, yang terpanjang atau rantai utama. Rantai utama dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari bawah tuh sebenarnya paling panjang, tapi ini kemudian menjadi rantainya, padahal rantai itu tidak boleh ikatan rangkap. Jadi penomoran dari bawah itu tidak bisa digunakan. Maka kita lihat nomornya sekarang, saya ulangi lagi, yang utama atau rantai lurasnya atau rantai yang terpanjang adalah yang tengah ini. Ya, ada 5. Berarti apa? Pentena. Pentena berapa? Rangkapnya di nomor 1. Jadi namanya pentena 1. Ingat ya, nomornya dimulai dari ikatan rangkap. Jadi kalau dari sini rangkapnya nomor 1, dari sini nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Jadi nomor dari kiri yang lebih dekat. Ya, jadi namanya pentena 1 karena rangkapnya di C nomor 1. Kemudian nomor 2. Jadi nomornya ini dari sini ya. Nah, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada 2C, berarti C2H5 ini etil, sedangkan CH3 ini metil. Lebih dulu disebut sehingga namanya 2 etil, 4 metil, pentena 1. Tentukan nama senyawa berikut. Ya, ini sekarang ada 2. Yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Nomor bisa dari kiri, bisa dari kanan. Misalkan dari kiri. Mengapa kok dari kiri? Karena kalau cabangnya ini sama, kalau ikatan rangkapnya itu sama dekatnya, ya sama dekatnya. Kemudian masih ada cabang, maka dilihat cabang. Ya, kalau sudah rangkapnya sama, maka cabangnya bagaimana? Dilihat cabang, kalau dari kiri nomor 2, dari kanan nomor 4. Jadi nomor dimulai dari yang dari sebelah kiri, dari ujung kiri. Maka nomornya seperti ini, dari kiri ya, karena cabangnya ini dekat dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya kalau 5 pentena. Pentena berapa? Ini pentena nomor 1 dan nomor 4. Ya. 1 dan 4. Enanya ada di situ, sedangkan nomor 2 ada metil. Nama keseluruhannya 2 metil 1,4 pentadiena. 2 metil 1,4 pentadiena. Karena enanya ada 2. Pentadiena. Enanya atau rangkapnya ada 2.
Itu untuk tata nama baik pada alkana atau pada alkena. Saya lanjutkan, sekarang kita bahas untuk yang setelah tata nama, kita bahas yang isomir bagaimana. Latihan isomir. Ya, seperti kemarin saya terangkan bahwa yang disebut dengan isomir yaitu dua rumus bangun yang sama, dua rumus molekulnya sama, tetapi mempunyai dua rumus bangun yang berbeda. Saya ulangi, rumus molekulnya sama, rumus bangunnya berbeda. Contoh untuk alkana misalkan, terdapat senyawa alkana yaitu butana C4H10. Kamu tulis bagaimana isomirnya. Mula-mula kamu tulis dulu rantai lurusnya. Rantai lurus dari butana yaitu N butana. N itu normal. Normal menunjukkan lurus ya, lurus. N butana atau normal butana ini pasti kalau N itu lurus ya. Jadi 1, 2, 3, 4 C-nya. Hanya dilengkapi C1 keluar 1 tinggal 3, C2 keluar tangan 2 hanya tinggal 2, C nomor 3 keluar 2 tangannya hanya tinggal 2, C4 keluar 1 tangannya, C-nya tinggal 3. Betul ini C1, 2, 3, 4 hanya 3 tambah 25 tambah 27 tambah 3, 10. Betul seperti ini. Nah ini kamu cari kemudian anak-anak, kamu cari isomirnya. Isomir yang nomor 1, karena ini alkana, maka isomirnya cuma ada satu aja, yaitu dengan cara membuat atau merubah bentuk rantainya dari yang lurus menjadi cabang. Jadi dengan memotong 4 dipotong dulu 1, ya, dipotong 1. 1 itu kamu letakkan di tengah sini sehingga gambarnya seperti ini. Ya. Jadi dari 4 dipotong 1 tinggal 3. Ya, tadi namanya butana, sekarang menjadi propana. Yang satu kemana kamu letakkan di tengah sini. Ya, nomor bisa dari kiri, bisa dari kanan karena sama-sama dekatnya dengan cabang. Berarti 1, 2, 3. Nomor 2 ada metil, namanya 2 metil propana. Kamu tidak bisa meletakkan yang satu ini di sini. Tidak bisa, karena nanti kalau seperti ini bentuknya ya anak-anak, ya seperti ini tidak ada. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, kemudian di sini kamu tuh. Tidak bisa, karena 1, 2, 3 yang di sini ada lagi, itu sama dengan yang di atas. Tidak bisa, jadi misalkan kamu tulis seperti ini, tulis gini ya. Misalkan C, 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 C. Kemudian di bawah sini kamu tambah lagi di sini ya. Di sini kamu tambah lagi C, misalkan. Nah, di bawah ini ya anak-anak ya. Lah di bawah ini, di bawahnya ini kamu tambahi di sini ada C lagi, maka akan kembali lagi bentuk seperti yang di atas ya. Kembali lagi bentuk seperti ada di atas. Tidak bisa ya Nana ya. Jadi ini tidak tambah C, tidak bisa. Ini gimana? Ini misalkan
Yang kedua, contoh yang kedua, carilah isomer yang mungkin dari heksana. Heksana C6H14. Ini heksana ya. Nah, lihat ditulis dulu anak-anak bagaimana normalnya dulu atau lurusnya, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilengkapi dengan hanya pasti ini jumlahnya C-nya 6, H14. Maka cara yang pertama dipotong dulu satu. Dipotongnya satu-satu, tidak langsung dua ya. Ya, isomer nomor 1, potong 1. Berarti tinggal 6 potong 1 tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari heksana sekarang menjadi pentana. Pentana, C-nya 5. Nah, sekarang nomor dimulai dari yang dekat cabang. Jadi dari sebelah kiri nomor 2, dari sebelah kanan nomor 4. Nomor dari sebelah kiri. 1, 2. Berarti nomor 2 ada metil, keseluruhannya pentana. 2 metil pentana itu namanya. Kemudian 1 ini bisa kamu pindah-pindah. Isomer yang kedua, potongan 1 ini tadi pada C nomor 2, sekarang pada C nomor 3. Gambarnya seperti ini. Ya. Jadi tetap C-nya yang terpanjang 5 pentana dan C nomor 3 ada metil. Diubah di sini. Boleh itu isomer kedua. Ya namanya 3 metil pentana. Kalau kamu lihat tetap jumlahnya ya. Tetap jumlahnya C6H14. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 3, 4, 9, 11, 13, 16. Tetap. Yang berikutnya C-nya tetap 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C-nya ya, 3, 3, 4, 7, 9, 11, 14. Ini. Betul kan? Hanya 14. Yang ini C-nya tetap 6. Dilihat atau dihitung hanya 3, 5, 6, 9, 11, 14. Sama. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau dipindah ke sebelah sini? Ya, ke sebelah sini. Tidak akan bisa ya, atau tidak digunakan isomer itu. Mengapa ini isomer menjadi salah kalau ini dipindah ke sini? Karena kalau dipindah ke sini akan kembali lagi seperti ini. Kalau ini ya, kalau di sini yang paling dekat dari sebelah kiri, kalau diletakkan di sini yang paling dekat dari sebelah kanan. Jadi namanya nomor 2 ada metil, dari ini juga sama, nomor 2 ada metil. Jadi percabangan CH3 di sebelah sini tidak terpakai, tidak boleh, salah maksudnya. Ya, kalau sudah dipotong 1 selesai, potong 2. Dipotong 2 berarti tinggal 4 ya. Namanya dari heksana menjadi butana. Yang 2 letakkan di C nomor 2. Ya, C nomor 2 kan nomornya dari sebelah kiri ya, yang dekat cabang. Ada 2 metil. Maka namanya 2,2 dimetil, 2,2 dimetil butana. Contoh nomor 3. Ya. Pentana. Pentana. Pentana berarti C-nya ada 5. Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana isomernya? Kalau 5 dibuat seperti ini. Atau bisa juga potong 1. Jadi potong 1, 1, 2, 3, 4. Nah ini diletakkan di sini. Boleh ya, boleh. Jadi ini ada 4, kemudian 1 letakkan sini. Boleh. Bisa juga seperti ini. Boleh ya. Sehingga namanya ini kalau dipotong 2, berarti tinggal 3. Berarti ini propana. C nomor 2 ada metil-metil, namanya 2,2 dimetil propana, itu namanya isomer alkena. Yang pertama adalah isomer posisi, yaitu dengan merubah-rubah ikatan rangkapnya. Yang kedua adalah isomer rantai, dengan merubah rantainya. Misalkan untuk isomer posisi, silakan dicari bagaimana isomer 1 butena atau butena 1. Kamu lihat butena itu C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 1 butena berarti rangkapnya di C nomor 1. Di C nomor 1 di sini ya. Berarti
nomornya dari sebelah kiri. Namanya 1 butena. Isomer berikutnya yang kedua apa? Ikatan rangkap C nomor 1 diganti ke C nomor 2. Rangkap C nomor 1 ganti C nomor 2. Sehingga namanya butena 2 atau 2 butena. Itu isomer nomor 2. Sudah rangkap sudah selesai. Kalau dipindah ke sebelah sini salah, tidak terpakai lagi karena kalau rangkapnya ada di sebelah sini, maka ini kembali lagi sama dengan nomor 1. Tidak boleh. Jadi untuk perpindahan ikatan rangkap sudah selesai sampai di sini. Setelah itu baru dicari isomer rantainya. Ya, berarti dengan merubah rantai, dipotong-potong rantainya seperti tadi. Ini ada 4, potong 1. Potong 1 berarti tinggal 3. Nama ini propena 1. Propena 1. Rangkapnya tetap di C nomor 1 ya anak-anak ya. Kita hanya merubah rantainya aja. Yang semula lurus sekarang jadi cabang. Cabang diletakkan ke C nomor 2. Maka namanya 2 metil propena 1. Atau 2 metil 1 propena atau 2 metil propena, itu saja. Kalau 1 tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Kemudian ini sudah selesai. Kalau misalkan ini kamu letakkan di sini sama saja dengan ini, karena kalau diletakkan di sini nomor dari sebelah sini, berarti ini C nomor 2. Kalau ini di sebelah sini, berarti nomor dari sebelah kanan. Tetap ini cabangnya di C nomor 2. Jadi tidak berfungsi lagi. Selesai. Isomer posisi yang mungkin ya untuk C5 kita lihat C5 itu 5 itu pentena. Pentena 1 berarti lengkap di C nomor 1 ya, jumlah C-nya 5 diubah ke C nomor 2 pentena 2 tuh isomer yang kedua ya, kemudian diubah lagi ke sini. Tidak bisa, tidak terpakai lagi. Karena kalau rangkap di sini bukan C nomor 3. Kembali lagi dari sini kan nomornya yang dekat rangkap. Jadi C nomor 2. Kembali lagi sama dengan ini. Jadi kalau ini diletakkan di sebelah sini ataupun di sebelah sini sama saja. Cukup satu aja, yang satu tidak usah diulangi karena itu bukan isomer karena sama saja. Berikutnya sekarang dipotong. Ya, kalau posisinya sudah tidak ada lagi yang bisa diubah, kita ganti memotong rantai. Kalau pentena 5 dipotong jadi tinggal 4, 1, 2, 3, 4. Rangkap tetap di nomor 1. Ya, CH3 nanti letakkan di sini. Boleh sehingga namanya 2 metil butena 1. Gimana kalau CH3 ini diletakkan di sebelah sini? Boleh, karena nama tetap nomor tetap dari sebelah kiri. Sehingga kalau di sebelah sini, lah ini namanya 1, 2, 3. Kalau ini C nomor 2, ada cabang, ini sekarang ganti C nomor 3. Kan beda ya. 3 metil butena 1 boleh. Sekarang kalau ini diletakkan di sini, ya dikadangkan sini tidak boleh karena ini sama saja dengan lurus seperti ini, tidak boleh. Jadi cabang itu harus di tengah ya, nggak boleh di tepi. Kemudian ini yang kita ubah ya, rangkap nomor 1 kita ubah ke C nomor 2. Ini boleh, CH3-nya sebelah sini ya. Nah, yang terakhir ini tetap di C nomor 2, cuman ini diubah ke sebelah sini. Boleh, jadi ada banyak. Makin banyak C-nya, makin banyak isomernya. Berikutnya sudah posisi sudah, rantai sudah, tinggal geometri. Kalau geometri itu geometri ruang. Ada 2 kan yang kemarin saya katakan, ada yang bentuk sis dan ada yang bentuk tran. Yang sis adalah sejajar, yang tran berseberangan. Contoh, buat isomer geometri dari 2 pentena. Lihat, ini adalah 2 pentena. C-nya 5, rangkap di C nomor 2. Maka kalau membuat ruang, maka ini harus diletakkan di tengah. Yang kata rangkap harus terletak di tengah. Gambar dulu ini yang di tengah rangkapnya. Kemudian C yang 1 ini letakkan di atas. C yang ini letakkan di atas. Kemudian yang bawah tinggal H dan H. Mengapa kamu tambah H? Karena tangan C kan harus ada 4. Kalau ini sudah ada 1, ini ada 2 kan tinggal 1. Maka yang 1 pasti mengikat atom H.
gitu ya. Nah, dilihat hanya ini sejajar. Kalau sejajar ini gitu, gini, di bawah semua atau di atas semua itu sejajar. Tapi kalau berseberangan ini, ya sejajar, maka namanya adalah sis. Kalau tadi dua pentena tinggal menambah nama sis. Sis dua pentena gitu. Sekarang buat apa? Dari sejajar dibuat berseberangan. Ini berseberangan ya. Jadi ini di bawah berseberangan. Namanya trans dua pentena. Tinggal menambah trans. Demikian untuk sis dan trans ya. Nah, seperti ini, maka penulisannya yang tengah digambar di tengah. Yang ini letakkan di yang ini letakkan di bawah. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh. CL-nya letakkan di atas. Boleh ya, ini dibalik boleh. Ini CH3 dan ini H. Ya, CH3-nya di atas, ini CL-nya di atas, CH3-nya di bawah. Boleh, dibalik juga boleh. Tergantung kalau kamu membuat sis, maka kalau ini tran ya, tran. Kalau kamu membuat tran, ini kan tran berseberangan. Yang sama ini kan berseberangan. Namanya trans 2 klorobutena 2. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4. Nomor 2 ada klor. Ya, jadi namanya karena ini berseberangan namanya tran. Tran 2 kloro butena, C nomor 2 ada ini, butena 2. Saya ulangi. Tran 2 kloro butena 2. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau membuat ini sis ya, karena CH3 dan CH3 ada di atas, Cl-nya berbeda. Jadi ini namanya sis. Sis 2 kloro butena 2 atau sis 2 kloro 2 butena, sama saja. Dan anak-anak untuk apa namanya sis dan tran. Dan seperti ini sis, ini tran, ini atas bawah ya. Ini enggak ada sis tran, enggak ada. Lah ini tran, ya. Kalau ini enggak bisa. Nah, saya ulangi, kalau ini sis, ini tran, ini enggak ada. Nah, yang ini tran. Sudah selesai sampai di sini. Yang terakhir adalah soal dan pembahasan untuk alkana, alkena, nah, reaksinya ya. Untuk reaksi. Nah, reaksi alkana dulu. Reaksi alkana, beberapa reaksi pada alkana sudah diingat lagi, alkana adalah golongan hidrokarbon yang punya ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ya, reaksinya apa saja? Satu, reaksi oksidasi. Oksidasi berarti reaksi pakai oksigen. Oksigen berarti pembakaran. Jadi reaksi pembakaran pada alkana. Reaksi pembakaran pada alkana baik itu metana, etana, propana dan seterusnya, pokok yang anak-anak itu, yang namanya anak-anak yang tunggal ikatannya itu, baik itu C-nya 1 ataupun C-nya banyak, hasilnya selalu sama, yaitu CO2 dan H2O. Saya ulangi, hasilnya CO2 dan H2O. Cuma kalau sudah mereaksikan, kamu harus menyamakan reaksinya dengan persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi menyamakan, apa artinya? Menyamakan jumlah atom sebelah kiri, yaitu zat yang bereaksi dengan atom yang sebelah kanan, atau zat hasil reaksi. C sebelah kiri, C-nya ada 4, sebelah kanan tidak ada. Maka ini kamu harus kalikan dengan angka 4. Ya, H sebelah kiri hanya 10, kalau ini 2, kamu ini kalikan 5 supaya jadi 10. 5 ya. Jadi di depan H2O ada 5, di depan CO2 ada angka 4. Sekarang O-nya. O-nya 4 kali 2, 8. Jadi seperti ini ya. O-nya berapa? O-nya di sini tadi ada. Nah, ini ya. Di sini tadi ada 4,
Ya, kemudian di sini ada 5. 4, 5. Berarti O-nya 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. 8 tambah 5, 13. Jadi O-nya harus dikalikan 13/2. Karena pecahan harus semua dikalikan 2 gitu ya. Seperti ini. Ini CH4. C sebelah kiri 1, kalau C sebelah kanan 1. Pas. Ini sebelah kanan, sebelah kiri hanya 4 kok ini. Nah, sebelah kanan C-nya 2, sebelah kiri C-nya 2. Sebelah kanan hanya 2 kali 4, 8, sebelah kanan juga 8. Pas ya. Kalau ini O-nya sebelah kiri 2 kali 3, 6, sebelah kanan 2 kali 1 ditambah 4 kali 1, 6. Pas. Jadi harus disamakan. Kalau sudah sama, tidak usah diubah angkanya. Tapi kalau belum sama, harus disamakan. Reaksi pada alkana ada 2 ya. Kalau pembakarannya itu sempurna, hasilnya adalah CO2. Tapi kalau tidak sempurna, hasilnya CO seperti ini ya. CO2 tidak meracuni karena digunakan oleh tumbuhan pada peristiwa fotosintesis, pembentukan karbohidrat, sedangkan untuk CO gas ini bukan karbon dioksida, ini gas karbon monoksida, ini meracuni karena bisa menyesakkan nafas. Karena apa? Karena dia mengikat Hb atau zat warna merah pada darah atau biasa disebut juga dengan hemoglobin, di mana fungsi dari hemoglobin itu sebenarnya adalah mengikat oksigen yang kamu gunakan untuk respirasi, untuk pernafasan. Tetapi kalau sudah terikat pada gas CO, maka Hb itu sudah tidak bisa mengikat oksigen lagi. Akibatnya kamu kekurangan oksigen, bisa pingsan, lemas, dan lama-lama mati kalau keracunan CO. Ya, reaksi halogenasi, yaitu reaksi alkana dengan golongan halogen. Golongan halogen sudah saya katakan golongan 7A. 7A. Ya, ya. Halogen 7A, di mana halogen itu rumusnya adalah X2. X2. Mengapa 2? Karena halogen golongan 7A itu terdiri dari gas-gas yang semuanya penulisan rumus molekulnya adalah atom, 2 atom. Ya, 2 atom. Dimulai dari Cl, Br, maaf saya mulai dari F dulu ya. F, Cl, Br, dan I. Ya, karena rumusnya harus 2, maka penulisannya gas fluor adalah F2, gas klor Cl2, gas brom Br2, gas yod I2, dan seterusnya. Ya, bagaimana reaksi halogenasi? Karena alkana itu sudah jenuh, tangannya sudah terikat oleh atom semuanya, 4 mapnya sudah terikat, maka bila ada halogen yang masuk, caranya kalau terpaksa ingin masuk, maka caranya memutus atau mengganti ya, bukan memutus. Caranya mengganti salah satu H ini. H ini salah satu dikeluarkan, ya dikeluarkan kemudian dia masuki oleh F. Sehingga menjadi kalau ini bereaksi dengan F akan menjadi CH3F plus HF. Demikian seterusnya sampai H ini habis semua tergantikan oleh atom F sehingga menjadi CF4 plus HF. CF4 plus HF. Ini yang kurang ya, CF4 harusnya. Seperti di sini dengan Cl, nah, digantikan satu menjadi CH3Cl plus HCl. Terus menerus digantikan semuanya. Nah ini CH3Cl plus HCl. Maksudnya H yang satu lepas dimasuki oleh Cl sehingga menjadi CH3Cl. H yang lepas itu gabung dengan Cl yang masih sisa menjadi HCl. Ini terus menerus reaksi ini berantai sampai semua atom H diganti oleh atom Cl. Cuma reaksi yang dengan Cl ini, gas klor ini, harus dengan bantuan sinar matahari, yaitu ultraviolet. Ya. Sehingga akhirnya menjadi CCl4. Hanya habis. Semua habis. Berganti dengan atom C. CCl4 itu adalah minyak tanah plus HCl. Gitu. Reaksi berikutnya adalah reaksi sulfonasi, yaitu alkana direaksikan dengan asam sulfat. Alkana itu diberi RH kenapa?
R itu adalah alkil, di mana alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H. H-nya ada di sini. Ya, jadi ini adalah alkil ditambah H1 sama dengan alkana. Alkana rumusnya RH. R itu alkil. Ditambah H2SO4. Ya, H2SO4. Maka reaksinya penulisannya akan menjadi HOSO3H ya. Jadi H2SO4 itu dipisahkan menjadi HOSO3H gitu penulisannya. Lah OH ini akan lepas gabung dengan atom H menjadi air ya, menjadi air. Dan R akan gabung dengan SO3H. Ya, R gabung dengan SO3H. Ini adalah alkil sulfonat plus H2O. Misalkan alkananya adalah etana. Etana bereaksi dengan asam sulfat, maka hasilnya etil sulfonat dan air. Bagaimana kalau propana? Propana berarti C-nya 3. Berarti rumusnya C3H berapa? H8. 3 tambah 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. C3H8 dengan asam sulfat menjadi C3H7 SO3H plus H2O. Namanya ini adalah propil sulfonat plus air gitu ya. Jadi sama saja pokoknya kamu hafal rumusnya ini, R-nya apa saja, metil, etil, propil dan sebagainya bisa. Nah kalau R-nya etil maka ini juga etil namanya. Hanya menambah etil sulfonat. Kalau R-nya ini 3, C3H7 ya 3, maka namanya ini propil sulfonat. Tinggal demikian. Reaksi nitrasi berarti reaksi apa? Alkana dengan asam nitrat ya. Kalau sulfonasi dengan asam sulfat, kalau nitrasi dengan asam nitrat. Asam nitrat itu adalah HNO3. Ini adalah 1 2 3 4. Namanya ini apa? Isobutana. Isobutana. Bereaksi dengan asam nitrat. Nah, ini ya asam nitratnya maka hanya akan OH-nya akan gabung dengan H di sini. Ya, di sini kalau kehilangan OH-nya hilang kan berarti tinggal NO2 ya. NO2-nya melekat di sini. H yang ini lepas gabung dengan OH tadi. Jadi NO2 masuk ke sini, H ini lepas gabung dengan OH menjadi H2O. Nah, ini NO2-nya masuk ke sini sehingga namanya menjadi apa? C nomor 2 ada nitro. 2 nitro isobutana. Ya. Berikutnya adalah reaksi pirolisis atau cracking, perengkahan ya. Nah, perengkahan itu pemotongan atom C. Yang pertama CH4 karena C-nya cuma 1, kalau dipotong ya yang lepas adalah hanya tidak ada atom yang lain karena C-nya cuma 1. Hanya lepas sehingga menjadi 2H2 plus atom C. Ya. Kalau 3, nah ini baru bisa dipotong. C dilepas 1, C dilepas 1 sehingga tinggal 2 ya. CH3 lepas tinggal 2. Dilihat ini C-nya 3 hanya 8, C3 8. Kalau ini C-nya 3 hanya juga 8. Harus tetap sama, tidak boleh berkurang baik itu C ataupun hanya. Gimana kalau 4? 4 dipotong apa? Yang lepas hanya saja H2 yang lepas, maka C-nya tetap 4. Ya, di sini hanya ada 5, 7, 10. Kalau ini hanya 5, di sini hanya juga harus 5, ketambahan harus 5. Ya, sekarang dipotong 1, C-nya lepas 1, maka bukan CH3 yang lepas adalah CH4 karena C tangannya 4, tidak boleh CH3, harus CH4. Tertinggal C3, H6, dilihat C-nya ada 4 ya, C-nya ada 4, hanya ada 5, 7, 10, C4H10 ini, C1 tambah C3, C4 hanya juga 10. Dipotong 2, berarti tinggal 2. C2H6 dengan C2H6. C-nya 4 hanya berapa hanya? 5, berapa ini?
5 dengan 5 ya 10. Ini C2H6 plus C2H4 harusnya ya. Hanya harus tetap tidak boleh. Jadi ini C2H6 dan C2H4 gitu. Reaksi-reaksi pada alkena selain di atas, alkena juga bisa diadisi. Ini bedanya dengan alkana. Diadisi itu diputus. Kalau diputus berarti atom tersebut masuk tanpa harus mengusir atom yang sudah berikatan. Jadi tetap seperti ini. C2H4. Nah, hanya ini 4, tetap hanya 4 di sini. Tidak ada yang keluar, hanya tepat. Cuma Cl ini kalau ingin masuk ke sini, ini yang rakap diputus jadi tunggal. Cl masuk ke C nomor 1 dan Cl yang 1 masuk ke C nomor 2. Tapi hanya tetap 4. Hanya tetap 4. 1, 2, 3, 4 tetap. Nah, Cl masuk di sini. Cl bisa di atas boleh kamu tulis di sini Cl-nya. Boleh Cl di sebelah sini boleh. Terserah. Ya. Nah, jadi adisi itu masuknya atom lain dengan cara memutus ikatan rakapnya tanpa harus mengusir atom yang sudah ada. Nggak diusir. Yang berikutnya, yang pertama dengan halogen ya. Halogen itu saya ulangi lagi, bukan Cl2 aja tapi bisa F2, bisa Br2, bisa I2 dan seterusnya. Karena dengan halogen maka prosesnya disebut halogenasi. Artinya proses adisi pada alkena oleh halogen, atom halogen. Berikutnya adalah adisi atau pemutusan ikatan rangka pada alkena oleh HBr. HBr ini biasa disebut juga H itu hidrogen, Br itu halogen, jadi bisa disebut hidrogenasi. Hidrogenasi. Ya, hidrogen dan halogen. Hidrohalogenasi ya, maaf. Hidrohalogenasi. Bisa juga disebut asam halida karena H itu adalah pemberi sifat asam. Jadi ini bisa disebut reaksi alkena dengan asam halida atau reaksi alkena dengan hidrogen halogenasi. Ya, tapi pada umumnya adalah asam halida yang terkenal. Misalkan ini apa? Etena ya, etena. Etena bereaksi dengan asam bromida. Maka H yang di sini masuk ke C1, Br-nya masuk ke C nomor 2 tanpa memutus hanya, tanpa mengusir hanya. Jadi dilihat hanya tetap 4, 1, 2, 3, 4. H yang 1 masuk ke C yang sebelah bawah, sedangkan Br-nya masuk ke C yang nomor 2. Maka ini namanya apa? 1, 2. C nomor 2 ada Br. Ya, namanya 2 Br, 2 bromo maaf, namanya 2 bromo etana, 2 bromo etana. Nah, gitu. Reaksi berikutnya ini ya. Reaksi ini juga menggunakan aturan ini, orang yang bernama Markovnikov. Ini kalau alkena direaksikan dengan asam halida, maka harus memenuhi aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov ini berlaku bila C tadi mengikat jumlah H yang beda. Kamu lihat yang di atas, contoh soal yang di atas. C nomor 1 hanya 2, C nomor 2 hanya 2. Karena hanya sama, maka aturan Markovnikov tidak berlaku untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ini adalah propena 1. Namanya propena 1. Pada C nomor 1 hanya 2, kan nomor dari sini ya, karena dekat rangkap. C nomor 1, 2, 3. C nomor 1 hanya 2, tapi C nomor 2 hanya cuma 1. Padahal proses adisi ini adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi HBr ini masuk ke C nomor 1 dan C nomor 2. C nomor 3 tidak diapa-apakan, tetap tidak ada apa-apanya, tidak berubah apapun juga karena ini yang diputus hanya C nomor 1 dan C nomor 2. Nah, aturan Markovnikov mengatakan yaitu bila bereaksi dengan HBr maka H akan masuk ke atom C yang hanya lebih banyak. Nomor 1 hanya 2, nomor 2 hanya 1. Maka H masuk ke C nomor 1.
sedangkan BR-nya baru masuk ke C nomor 2 sisanya. Sehingga gambarnya seperti ini. H masuk ke C nomor 1, sedangkan BR ke C nomor 2. Namanya kalau ini nomornya dari 11 ini ya 1, 2, 3, maka namanya 2 bromo propana. 2 nomor 2 ada bromo, 2 bromo propana gitu ya. Kalau kemasukan BR brom namanya bromo, dilihat nomornya berapa. Kalau kemasukan Cl namanya nanti kloro. Kalau kemasukan F fluor namanya menjadi fluoro. Kalau kemasukan I yaitu iod namanya menjadi yodo. Reaksi alkena dengan hidrogen saja. Ya, tadi halogen saja, yang kedua hidrogen dengan halogen atau asam halida, sekarang hidrogen saja, yaitu H2. Karena hanya hidrogen, maka reaksinya biasa disebut dengan hidrogenasi. Contoh, alkena dengan atom H. Karena ini sama-sama jumlahannya tidak ada dan hanya ini tidak ada halogennya, maka tidak ada aturan Markov-Nikov. H1 masuk ke C sebelah C nomor 1, yang satu masuk C nomor 2. Tidak ada Markov-Nikov, tidak ada. Kalau dengan hidrogen. Sehingga gambarnya seperti ini. C yang ini hanya jadi 3, sedangkan C yang ini hanya juga jadi 3. Terakhir, alkena mengalami proses polimerisasi. Poli itu banyak, ya. Polimerisasi dari apa? Dari bentukan monomer. Mono 1, poli banyak, mer berasal dari meri, bentukan yang sama. Ya, isomer, mer adalah sama meri itu. Jadi kalau saya gambarkan kemarin, kalau monomer itu satu batu bata, tapi kalau polimer itu satu bentukan tembok. Ya, satu batu bata itu monomer. Kalau banyak batu bata itu sama bentuknya disusun banyak sekali menjadi tembok gitu ya. Ini contoh alkena. Ya, jadi alkena yang mengalami polimerisasi. Kalau alkana tidak mungkin karena yang bisa diperbanyak hanya ikatan rangkap 2 saja. Untuk rangkap 3 juga tidak bisa. Misalkan ini etena dipolimerkan, dibanyakkan, maka akan menjadi ini. Etena gabung etena. Setiap 2 ini kan etena ya, gabung lagi dengan etena lagi, gabung lagi dengan etena lagi, terus demikian. Dengan CC lagi, dan seterusnya. Setiap etena gabung dengan etena ini gabung dengan ini, maka rangkapnya jadi tunggal. Dan sebelah kiri, ujung kiri diberi titik-titik, ujung kanan diberi titik-titik. Ini maksudnya tidak terbatas. Jadi polimer itu bisa sangat panjang sekali rantainya. Kalau etena dipolimerkan menjadi polietena. Kalau C-nya 3, propena menjadi polipropena. Hanya nambah poli. Kalau butena, C-nya 4, di-N-kan menjadi polibutena dan seterusnya. Berikutnya reaksi pembakaran atau oksidasi pada alkena. Ya, sama kalau oksidasi itu pakai O2 ya. Nah, ini kalau oksidasi itu suhunya panas anak-anak, jadi mengeluarkan energi, reaksinya adalah eksoterm. Tapi kalau tidak mengeluarkan energi, dingin, maka reaksi oksidasi itu biasanya memakai kalium manganat, KMnO4 dan kalsium hidroksida. Maaf, dan kalium hidroksida. Saya ulangi, biasanya kalau dingin menyerap panas itu dingin menyerap panas, suhunya rendah, biasanya diberi katalis KMnO4 atau kalium manganat dan KOH atau kalium hidroksida. Itu kalau oksidasi pakai suhu dingin, ya. Oksidasi itu tidak selalu melepas panas tapi juga menyerap panas. Nah, yang melepas panas ini oksidasinya selalu hasilnya sama dengan alkana, yaitu berupa CO2 plus H2O. Sampai di sini beberapa soal dan bahasan tentang reaksi alkana dan alkena. Jadi sampai di sini insya Allah sudah selesai. Untuk guna atau manfaat baik itu alkana dan alkena, kamu cari di internet. Mungkin nanti ulangannya akan sampai ke bahasan
manfaat atau kegunaan alkana dan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya ada sedikit, mungkin ada alkananya ada 4, alkenanya cuma ada 4, bisa dicari di internet, kamu hafalkan. Habis ini nanti kamu lihat Google Class, soal-soal saya tuliskan di situ. Soalnya itu ada 2. Soal yang pertama adalah tentang ciri khas atom karbon dan pembagiannya. Sedangkan yang kedua adalah tentang tata nama dan isomer serta reaksi. Yang pertama banyak adalah reaksi dari hidrokarbon. Nanti lebih jelasnya kamu baca di Google Class. Sampai di sini pembahasannya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ted, piye lek matikan kini? Enggak dimasukkan. Dimasukkan di apa namanya? Di apa namanya? Di apa nih? Ted? 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 Aduh. Ted? Nggak tahu aku. Jadi nggak buka kowe atau marahi. Mana yang diceritakan itu lagi dah. Pas di video, terus kamu turu, tak tinggal sampai tak tunggu sampai 100 nanti. Sudah, mana yang dicerit? Tunggu sih aku stop share. Nanti stop share. Iki. Nah, terus iya iku aku tak belajar wis. Insyaallah wis